Pemirsa, intens investigasi. Setelah sekian lama konflik hak asuh anak bergulir dan menjadi sorotan publik, Ruben Onsu dan Sarwendah akhirnya dipertemukan secara langsung dalam agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, mampukah pertemuan yang dinanti banyak pihak ini menjadi jalan damai bagi keduanya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang mediasi yang tertutup rapat? Benarkah suasana tegang tak terhindarkan saat Ruben dan Sarwendah akhirnya duduk berhadapan demi membicarakan masa depan anak-anak mereka? Lalu, apakah pertemuan tersebut akan membawa perubahan besar dalam jalannya perkara yang kini memasuki fase krusial? Seperti apa hasil mediasi yang baru saja dijalani kedua belah pihak? Adakah titik temu yang berhasil dicapai? Atau justru masing-masing masih bertahan pada pendiriannya demi memperjuangkan hak asuh anak? Di sisi lain, pihak Sarwendah akhirnya buka suara mengenai alasan dibalik keputusannya meninggalkan rumah mewah di kawasan Cilandak. Apakah langkah tersebut berkaitan dengan konflik yang tengah berlangsung atau ada alasan lain yang selama ini belum diketahui publik? Sementara perhatian publik tertuju pada ruang sidang, bagaimana Ruben tetap menjaga kedekatannya dengan sang putra, Bertrand Peto, di tengah tekanan perkara hukum yang menguras emosi? Dan benarkah perpindahan tempat tinggal Sarwendah turut mengundang perhatian Ketua Komnas Anak, Agustinus Sirait? Pesan apa yang disampaikan Komnas Anak kepada Ruben dan Sarwendah? Mungkinkah keduanya mampu mengesampingkan ego demi kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka? Ataukah konflik ini masih akan terus berlanjut dalam babak-babak berikutnya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu 22 Juli 2026, menjadi saksi bisu dilanjutkannya persidangan perkara gugatan hak asuh anak antara presenter kondang Ruben Onsu selaku pihak penggugat melawan mantan istrinya Sarwendah Tan sebagai pihak tergugat. Setelah sebelumnya dalam sidang perdana Ruben Onsu sempat tak hadir, persidangan yang beragendakan mediasi ini akhirnya mempertemukan kedua belah pihak secara langsung. Pemandangan menegangkan sekaligus haru tak terelakkan saat Ruben Onsu dan Sarwendah hadir secara berhadapan di ruang sidang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum mereka masing-masing. Seperti inilah momen-momen penuh ketegangan saat kehadiran Ruben dan Sarwendah tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pagi. Apa kabar, Ci? Mudah-mudahan. Makan ya. Jalan ya, kasih jalan. Bentar ya, kasih jalan. Nanti berharapnya ketika bertemu seperti apa kok? Berharapnya ketika bertemu seperti apa kok? Ikutin dari ruang sidang, nanti kan ada mediasi. Bentar bang, kasih jalan dong bang. Terbaik ya. Ayo bang, kasih jalan dulu bang. Agak geser bang. Kita jalan ini. Iya, nggak bisa jalan. Kasih jalan dulu bang. Mas. Tutup pak. Bentar ya. Bentar ya. Tutup dulu. Maaf. Bentar ya. Dapat rollnya. Suasana haru dan serba tertutup menyelimuti jalannya prosesi mediasi di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu persidangan usai digelar, Ruben Onsu bersama tim kuasa hukumnya melangkah keluar dan langsung memberikan keterangan resmi kepada awak media mengenai dinamika serta hasil dari proses mediasi yang baru saja mereka jalani bersama pihak Sarwendah.
Tak hanya membeberkan poin-poin krusial persidangan, Ruben Onsu yang bertindak sebagai penggugat secara terbuka menegaskan kembali keseriusan dan komitmen bulatnya untuk bisa memenangkan hak asuh atas anak-anaknya agar sepenuhnya jatuh ke genggaman tangannya. Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan semoga semuanya baik mediasi. Itu tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwenda juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak perantara ya. Oke, perantara. Tidak secara langsung. Ya. Ada titik tengahnya mungkin Mas? Adalah pokoknya. Kan mediasi itu nggak semuanya kita mesti tahu. Ada titik tengahnya. Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu, nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik, pengen yang terbaik. Apapun yang terbaik yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Masih ada lagi mediasi berikutnya. Pokoknya mudah-mudahan gini, semuanya itu kami jalani dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai, semuanya langsung dirubah, semuanya berproses. Bahwa proses mediasi ini setengah kamar, ya. Jadi kami para kuasa hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal, ya. Semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham, ya. Kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6 Agustus, ya, tidak lagi di hari Rabu karena ada halangan mediatornya. Jadi kita rubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua, ya. Jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya, prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Ini masih terbatas bagi kami bertiga, masih 6 mata. Jadi mohon kuasa hukum juga sabar. Kita akan ketemu lagi di mediasi kedua di tanggal 6 Agustus. Setelah itu baru kita akan membahasnya secara proporsional yang melibatkan kuasa hukum. Nah, jadi oleh karena seperti itu kami juga tidak tahu apa materinya. Tapi yang pasti dalam persiapan ke tanggal 6 nanti itu pasti akan ada dialog antara kami dengan klien kami untuk persiapan tanggal 6 itu. Dari kami belum ada jadwal ya untuk ketemu dengan pihak sebelah di luar proses mediasi ini. Karena seperti yang kami sampaikan, sebenarnya kan pertemuan tanggal 11 Juli yang di-cancel itu kan adalah salah satu upaya mediasi di luar persidangan. Ya. Namun ketika mediasi itu kemudian dibatalkan dengan alasan kami sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ini membuat akhirnya mediasi di luar persidangan itu tidak lagi menjadi opsi, ya, karena kuasa hukum S juga mengatakan bahwa buat apa mediasi 2 kali, buat apa ada mediasi tanggal 11 sementara sudah ada gugatan, semuanya nanti dilakukan di proses persidangan saja. Jadi oleh karena seperti itu saya rasa sementara ini opsi untuk berbicara di luar persidangan kan itu sudah tertutup, ya. Meskipun nanti kedepannya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi sementara ini opsi untuk bertemu di luar persidangan, bertemu di luar mediasi itu sudah tidak mungkin lagi. Tak tinggal diam, pihak Sarwenda selaku tergugat bersama tim kuasa hukumnya juga memberikan respons serta klarifikasi usai merampungkan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain membeberkan sudut pandang mereka terkait jalannya persidangan, pihak Sarwenda akhirnya angkat bicara meluruskan tuduhan serta isu miring mengenai keputusannya memboyong anak-anak pindah ke rumah baru. Lalu, apa alasan Sarwenda memutuskan pindah dan tidak lagi menempati rumah mewahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan? Hari ini kita sudah melaksanakan mediasi pertama. Ya, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ada prosedur mediasi. Ya, dalam mediasi tadi kami semua tim pengacara ya tidak ikut di dalam mediasi, tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas, ya, tidak lagi didampingi pengacara, karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah
prinsipal. Ya, kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak. Ya, kami juga tidak bisa memberitahukan apa mediasinya, seperti apa mediasinya. Nanti mungkin akan ada mediasi selanjutnya setelah hari ini. Ya. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam, karena memang itu ada hakim mediator juga. Ya, kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat. Ya, jadi kami tidak mau memberikan statement terkait apa yang terjadi. Yang pasti komunikasinya baik ya di dalam ya, antara hakim mediator dan para prinsipal ya, baik penggugat maupun klien kami sendiri. Kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak. Itu sudah kapan sih Ci mau pindahnya Ci? Kemarin ini kan anak-anak liburan sebenarnya, jadi kita sempat pergi liburan dulu sambil pindahan. Kalau pindahan rumah nggak cepet ya, gitu. Apalagi banyak barang-barang anak-anak juga gitu. Jadi ya mungkin baru beberapa ya kalau ya beberapa lama. Ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak, ya klien kami sudah memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, kita keluar dari zona yang sudah tidak aman lagi, dan klien kami menyediakan satu rumah yang aman bagi anak-anaknya. Gitu. Rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini. Ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis. Ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan dengan anak-anak. Ya. Sehingga mohon dihormati saja prosesnya bagaimana dengan bank, yaitu urusan nanti kami lawyer yang menangani. Ya, yang penting Bu Enda tidak mau lagi ditarik-tarik kesannya ini masih punyanya RO segala macam. Itu sebenarnya sudah clear, tetapi nggak tahu siapa yang memframing, siapa yang membalikan, seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumah itu. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa rumah itu sudah harus dilelang. Ya, jadi klien kami tidak mau dong diberikan Gonogini yang seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing. Klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya, dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya sudah chat gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong gimana pun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah jadi dia ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita sudah pindah. Nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk
menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Di balik runyamnya perkara hukum dan proses persidangan yang menyita energi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sosok Ruben Onsu tetap menunjukkan kasih sayang hangatnya sebagai seorang ayah. Hubungannya dengan sang buah hati tampak sama sekali tak goyah oleh polemik yang sedang terjadi. Hal tersebut terbukti dari unggahan terbaru di story media sosial milik Ruben Onsu kemarin. Di tengah persiapan menghadapi persidangan hari ini, Ruben memamerkan momen kebersamaan yang sangat manis saat menyantap menu hidangan lezat bersama putra sulungnya, Bertrand Peto. Pancaran kehangatan dan keakraban tulus antara ayah dan anak itu seolah menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan bagi Ruben Onsu di tengah guncangan badai hukum yang kini dihadapinya. Selanjutnya, seperti apa pula tanggapan Nanda Persada terkait keputusan Sarwendah untuk meninggalkan rumah mewah yang selama ini menjadi sorotan publik? Benarkah Nanda melihat langkah tersebut sebagai keputusan pribadi yang patut dihormati dan didukung? Lalu, seperti apa juga Nanda menilai bahwa ada pengorbanan besar yang pernah dilakukan Ruben sehingga harus diapresiasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di lain sisi, sahabat dekat Ruben Onsu, Nanda Persada, turut memberikan tanggapannya mengenai keputusan Sarwendah yang memilih pindah dari rumah mewahnya di kawasan Cilandak. Nanda mengaku hanya bisa memberikan dukungan terbaik, mengingat rumah tersebut memang sempat menjadi salah satu titik polemik antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Terlebih lagi, hunian itu kerap dijadikan lokasi berbagai aktivitas pembuatan konten bersama kekasih baru Sarwendah, Giorgio Antonio. Nanda pun berharap keputusan yang diambil oleh Sarwendah untuk menempati hunian baru dapat membawa suasana segar serta membuka pintu rezeki baru baginya. Seperti inilah ungkapan dari Nanda Persada selengkapnya. Ya, aku sih mensupport aja ya. Maksudnya semoga jadi lebih ada solusi sebenarnya, karena sepertinya kan di rumah sebelumnya jadi banyak polemik ya dengar juga tentang dia pindah rumah ya. Semoga itu menjadi rezeki yang baru, yang bagus depannya juga buat Wenda gitu. Sebelumnya karena di situ juga kan sempat terjadi banyak konten-konten yang dilakukan oleh Gio juga di situ, dan mungkin situasinya nggak nyaman buat mereka gitu. Yang pasti mungkin udah disebutkan oleh kuasa hukum Ruben ya, Bang Minola ya, soal rumah itu bentuk dari tanggung jawab Ruben. Dia orang yang sangat bertanggung jawab, jadi tulang punggung keluarga walaupun mungkin udah nggak bersama lah. Lebih lanjut, Nanda Persada membeberkan bahwa Ruben Onsu merupakan sosok kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab. Hal itu terbukti dari keseriusan dan pengorbanan Ruben yang rela mengajukan pinjaman ke pihak bank demi membiayai renovasi rumah Cilandak yang menelan dana fantastis hingga mencapai kurang lebih 11 miliar rupiah. Menurut Nanda, langkah besar tersebut sepatutnya dihargai dan diapresiasi tinggi karena menanggung beban finansial sebesar itu bukanlah hal yang mudah. Di samping rasa bangganya terhadap Ruben, Nanda juga sangat menyayangkan polemik yang kini terjadi, terutama terkait minimnya komunikasi dari pihak Sarwendah kepada Ruben mengenai urusan anak-anak mereka. Bukti bahwa seorang Ruben Onsu orang yang sangat perhatian. Mungkin dia lakukan itu
terutama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Wenda dan anak-anak. Itu mestinya dihargain lah gitu. Dan kita tahu Ruben bekerja keras dan itu pasti nggak gampang lah untuk itu. Sekali lagi ini membuktikan bahwa dari awal sebenarnya suatu yang niatnya baik mestinya diapresiasi, cuman sayang banget kan jadi ada masalah ketika ada masalah komunikasi antara Ruben dengan Wenda, terutama soal anak-anak. Dengan kondisi juga jauh dari anak-anak tuh pasti membuat banyak tekanan buat Ruben menurut aku ya. Nggak gampang ya indis ekonomi yang cari uang sebesar itu sebagai bentuk tanggung jawab, terus juga mendapatkan banyak masalah yang tidak nyaman lah buat Ruben pastinya gitu. Selanjutnya, seperti apa pula perpindahan tempat tinggal Sarwendah turut mendapat perhatian dari Ketua Komnas Anak, Agustinus Sirait? Benarkah konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah dinilai terlalu berkepanjangan dan melibatkan banyak pihak? Padahal sejatinya persoalan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi yang lebih baik saja. Lalu pesan apa yang disampaikan Agustinus kepada para orang tua yang tengah berselisih demi kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di sisi lain, Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait turut memberikan tanggapan tegas mengenai langkah Sarwendah yang pindah ke rumah baru tanpa diduga berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ruben Onsu. Agustinus menekankan bahwa seorang anak memiliki hak wajib untuk mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu, kendati pasangan tersebut telah bercerai. Hal tersebut bahkan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Agustinus Sirait juga mempertanyakan mengapa persoalan komunikasi dalam kasus ini seolah menjadi begitu rumit dan berkepanjangan, hingga harus melibatkan banyak pihak di luar internal keluarga. Menurutnya, menjalin komunikasi demi kepentingan anak bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan jika ada iktikat baik. Sekali lagi saya informasikan, mungkin ini harus perlu dicamkan dan diingat. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa anak harus wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu, even mereka sudah bercerai. Jadi sebetulnya segala permasalahan anak harus dikomunikasikan dengan baik sebetulnya, antara walaupun itu udah mantan ya, gitu. Itu sebetulnya hanya komunikasi. Saya pikir seharusnya nggak sulit sejak awal. Apa yang nggak jalan dari sisi Sarwendah, apa yang nggak jalan dari sisi Ruben Onsu. Sekali lagi, kalau memang kita sayang, cinta sama anak, kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Karena kehidupan pribadinya ya Sarwendah bertemu dengan siapa, Ruben Onsu bertemu dengan siapa. Makanya sejak awal Komnas Perlindungan Anak tidak mau ikut dalam masalah pribadi orang tua. Kita fokus kepada anak sendiri. Lebih lanjut, Agustinus Sirait menyampaikan pesan mendalam kepada para orang tua yang sedang berkonflik agar benar-benar menempatkan kebahagiaan buah hati di atas segalanya. Ia mengimbau agar kedua belah pihak dapat meredam serta membuang jauh-jauh ego masing-masing demi tumbuh kembang psikologis anak. Sebagai gambaran positif, ia memberikan contoh pasangan selebriti Gading Marten dan Gisela Anastasia yang tetap kompak membesarkan anak mereka. Meski telah resmi bercerai, keduanya tetap mampu memperlihatkan keharmonisan di depan sang buah hati seolah tidak pernah ada perpisahan. Kalau kita sayang sama anak,
kita harusnya membuang jauh-jauh egonya kita. Kadang kita nggak suka demi anak, kita lakukan. Mungkin kita punya, apalagi ini udah berpisah ya, kita ada yang nggak suka ngelihat sisi dari pasangan kita buang jauh-jauh demi untuk supaya terpenuhi kebutuhan anaknya. Kebutuhannya apa? Punya waktu bersama dengan Ruben, punya waktu bersama dengan Sarwenda. Kita buang semua ego itu. Saya kasih contoh mungkin ya, Gading Martin, Giselle, mereka bisa memperlihatkan kepada anak-anaknya seolah-olah mereka masih sama-sama. Apakah mereka nggak punya konflik, nggak punya saling masalah pribadi? Pasti punya. Tapi mereka buang jauh-jauh demi anaknya itu bisa melihat secara nyata. Saya sepertinya nggak ada beda jauh ya ketika ayah saya berpisah atau waktu sama-sama nggak beda jauh. Itu harusnya yang perlu diperjuangin. Jadi anak itu tidak merasakan perbedaan ketika orang tuanya bersama atau berpisah. Itu kuncinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.